Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal, karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong. Berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya, makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana. Agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saratan. Saratan bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini Baba Yosef. Kenapa? Karena kami juga lebih dahsyat kanker, kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Baba Yosef kami undang makan bersama. Dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak Assalamualaikum, tapi kalau ketemu Sobahal Khair, selamat pagi. Sobahan Nur, selamat siang. Masa Al Khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non-muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham. Insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini, ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Oh, jadi toleransi antar agama itu sangat penting ya? Ya, betul sekali karena Indonesia itu merupakan negara yang majemuk. Majemuk itu dalam arti terdiri atas keberagaman gitu. Ada adat istiadat, suku, ras, bahkan yang sekarang lagi kita bahas ada agama seperti itu. Ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, di antaranya yaitu agama Islam, Kristen, Katolik,
konflik apa masih suka ada konflik yang mengatasnamakan agama? Menurut pandangan saya ya, kenapa masih banyak konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama? Itu dikarenakan kurangnya rasa kesadaran dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ya benar. Karena di Indonesia itu mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oh iya, betul. Jadi sepanjang apa yang kita bahas tadi dapat kita tarik penanggalan ini. Indonesia itu merupakan negara yang majemuk terdiri dari beberapa keberagaman, khususnya pada keberagaman agama. Perbedaan itu bukan hal yang dapat menjadi pemecah di antara kita, tetapi kita harus memanfaatkan keberagaman itu sebagai kekuatan. Harus kita satukan menjadi satu kesatuan, di antaranya upaya itu salah satunya